Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salma Mayindra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yaitu mengenai komunikasi publik. Seperti biasa, kita setiap minggu akan membahas suatu topik yang berbeda, masih dalam konteks organisasi, melihat bagaimana persoalan komunikasi yang terjadi yang ada kaitannya dengan lembaga secara keseluruhan pada kondisi pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak akan memberikan dampak pada persoalan kinerja di sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan. Dan untuk kali ini kita akan melihat bagaimana persepsi Anda, persepsi saudara, atau pemanfaatan sebuah lembaga terhadap komunikasi yang disebut sebagai komunikasi publik. Yang menjadi pertanyaan dasar adalah sebenarnya komunikasi publik ini apa? Apa yang membedakan komunikasi ini, komunikasi publik tersebut dengan komunikasi yang lain, seperti komunikasi kelompok kecil, komunikasi interpersonal, dengan komunikasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau dari sisi konsep komunikasi pada prinsipnya sama, proses pertukaran informasi, proses penyampaian message dari satu orang, dari satu sumber kepada orang lain atau kepada lawan bicara atau kepada pihak yang kita sebut sebagai komunikan. Untuk komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah yang kadang-kadang sejumlah orang, maksudnya sejumlah komunikan yang kadang-kadang batasannya agak sulit. Meski memang tidak seluas komunikasi massa dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka di luar organisasi ini yang disebut sebagai yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik. Sejumlah bisa berarti kalau komunikasi kecil itu antara 5 sampai 7, maka yang lebih daripada itu kita menyebutnya komunikasi publik. Bisa 10, 50, 20 bahkan 100. Berapa ratus orang dan juga komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka melalui media. Yang jelas tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal, karena seorang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka, kita sebut sebagai publik. Artinya adalah satu pihak atau satu orang, biasanya memang dalam konteks ini hanya satu orang yang terlibat sebagai komunikator, menyampaikan pesan kepada para komunikan yang kita sebut sebagai publik tadi. Ada beberapa kondisi, beberapa hal yang membedakan komunikasi organisasi publik ini dengan beberapa komunikasi jenis lain. Seperti yang disebutkan di awal tadi, apakah komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, misalnya kita lihat dengan kelompok kecil, komunikasi publik biasanya orientasi pada si sumber, pada komunikator, pada pembicara, sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik, artinya selevel sama di antara si pembicara dengan si penerima, antara si komunikator dengan si komunikan. Komunikan dua arahnya seimbang, dan pada komunikasi organisasi publik atau komunikasi publik ini pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan, dan pada pada komunikasi publik mereka terlibat sejumlah besar orang. Sedangkan pada komunikasi interpersonal itu hanya 2 orang atau 3 orang, dan komunikasi yang kita sebut sebagai kelompok kecil tidak lebih dari 5 sampai 7 orang. Sebagai penerima maksudnya. Jadi dari kelompok kecil 5 sampai 7 orang, kalau interpersonal 1-2 orang.
Sementara komunikasi publik sejumlah orang. Apa yang membedakan yang membedakan yang lain antara komunikasi publik dengan komunikasi interpersonal ataupun komunikasi kelompok kecil? Selain yang dua hal yang kita sebutkan tadi, yang paling jelas perbedaan keduanya adalah pada komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi-interaksi secara langsung antar komunikator dengan komunikan, antar si pembicara dengan si penerima pesan. Hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai penerima saja atau mendengar, karena memang akan sulit melakukan interaksi secara langsung antara satu orang dengan sejumlah orang yang ada di depan kita. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi terjadinya feedback secara langsung di antara kedua belah pihak semakin kecil. Yang keempat, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Karena kita bersentuhan dengan dua orang, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil. Tetapi komunikasi publik yang terindikasi dengan sejumlah orang atau banyak orang yang kita sulit sekali memprediksi mereka atau mengenali mereka satu persatu, maka kita ambil garis tengah untuk menggunakan bahasa, istilah-istilah yang jauh lebih umum yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum oleh orang banyak. Paling tidak inilah gambaran tempat yang membedakan antara komunikasi publik dengan sejumlah komunikasi lain, termasuk komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Bagaimana penggunaan komunikasi publik ini pasti ada maksud kenapa seseorang, kenapa sebuah lembaga, kenapa organisasi memanfaatkan komunikasi publik ini dalam proses interaksi untuk menyampaikan pesan dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang yang boleh jadi sejumlah orang yang dimaksud itu yang kita sebut sebagai komunikan atau publik. Publik itu adalah mereka-mereka yang menjadi klien, yang menjadi konsumen, yang menjadi target market dari sebuah lembaga atau perusahaan kita. Tujuan sebuah lembaga atau sebuah organisasi memilih untuk melakukan komunikasi publik dibandingkan komunikasi-komunikasi yang lain. Yang jelas, secara umum komunikasi publik umumnya dilakukan oleh sebagian besar lembaga, oleh perusahaan adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat, sejumlah besar orang, maka kita sebut sebagai public organisasi. Misal mengenai aktivitas lembaga, aktivitas perusahaan, termasuk produk dan hasil produksi dari organisasi. Ini akan diketahui serempak oleh banyak orang yang sekaligus dalam sekali waktu, jadi akan menghemat energi, menghemat waktu, barangkali juga menghemat biaya. Selain itu, komunikasi publik sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi dan komunikasi publik. Juga sebenarnya kalau kita coba lihat lebih jauh, itu digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang disinyalir sebagai mereka-mereka yang punya dampak atau memberikan dampak atau terkena dampak akan hadirnya lembaga atau organisasi kita di tengah-tengah mereka. Dan tujuan-tujuan itu sebenarnya satu sama lain berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu sebenarnya
ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan, dan tentu saja lembaga itu sendiri yang paling paham apa tujuan secara khusus sehingga dipilihnya atau dilaksanakannya komunikasi publik ketika ingin membeberkan, ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan tujuan-tujuan khusus ini akan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dalam kalimat yang lengkap. Apakah ini akan dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis ataupun komunikasi secara langsung? Nah, ini kaitannya dengan tujuan. Kemudian akan muncul pertanyaan, apa pentingnya, kenapa komunikasi publik dan organisasi itu dilaksanakan atau dipilih oleh sebuah lembaga. Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung, akan punya hubungan suka atau tidak suka, terutama dengan badan atau lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Tidak mau hubungan ini harus dibina, diorganisir secara baik. Sekarang kebanyakan organisasi atau lembaga atau perusahaan merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk menangani berbagai macam kasus, berbagai macam persoalan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan promosi lembaga perusahaan atau produk yang mereka hasilkan, terkait dengan penyiaran pers, kajian-kajian khusus, berbagai macam pertunjukan. Maka salah satu dari tujuan komunikasi publik adalah untuk memberikan hiburan dan termasuk persoalan yang kita anggap sepele. Misalnya persoalan Dharma Wisata. Kebanyakan organisasi sudah menyadari persoalan ini pentingnya komunikasi publik dan telah memiliki berbagai macam program yang seharusnya sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa dari awal. Hal ini dapat kita lakukan, dapat kita lihat dengan banyaknya sekarang kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publik, seperti brosur misalnya, majalah, surat-surat edaran, poster, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita coba kenali bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang seharusnya Anda lakukan sebagai bentuk persiapan kalau seandainya nanti ada dalam sebuah lembaga, Anda sebagai pengambil sebuah keputusan untuk memutuskan bahwa komunikasi publiklah yang dipilih untuk menjadi alat penyampaian informasi ataupun terkait dengan ikhwal perusahaan atau lembaga kepada kebanyakan publik yang menjadi klien. Anda secara umum yang namanya komunikasi publik, karena dia lebih kecil sekali bentuk interaksinya, sehingga hampir sebagian besar bentuk dari komunikasi publik ini adalah presentasi. Apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar? Jadi orientasi komunikan, orientasi publik, orientasi siapa yang menjadi publiknya, kita sebagai tujuan dari komunikasi ini dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah persiapan itu adalah si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih. Sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya atau siapa yang akan mendengarkan atau siapa yang akan menjadi publik penerima pesan yang akan disampaikan tadi. Si pembicara harus menjawab pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang akan disampaikan. Pembicara hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara
berapa besarnya pendengar, dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demografis atau dan psikologi mereka. Setelah itu baru memilih topik yang diduga akan disukai oleh pendengar. Untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai pendengar, mungkin si pembicara atau si sumber ini bisa melakukan interview awal dengan beberapa orang yang kira-kira mengetahui, ya kira-kira mengenal tentang keadaan pendengar, atau mungkin membaca mengenai perspektif dari pendengar calon dari publik yang akan kita temui sebagai komunikannya kita. Kemudian kedua apa? Si pembicara atau si komunikator yang sudah dipilih ini haruslah punya data, sehingga harus mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengarnya, data tentang si publik, dan setelah itu belajar tentang sikap dan karakteristik mereka. Sehingga apa? Mereka adalah orang-orang yang diprediksi bisa dikenali, sehingga si pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar ini. Kan kata orang, tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dengan mengenali si pendengar, dengan mengenali karakteristik mereka, kita masuk dengan strategi-strategi yang mungkin cocok dengan mereka. Kemudian yang ketiga apa? Si pembicara ini harusnya menulis paper terkait dengan posisi-posisi yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Jadi ada analisis tertulis. Bagi pemula ini penting, kalau memang sudah punya pengalaman banyak ya it's okay. Tapi paling tidak ketika memulai ini perlu analisis tertulis. Sehingga dalam prospek ini kita harus melakukan apa ketika kondisi ini terjadi, kemudian kita akan masuk dengan cara apa. Selain itu, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah berdasarkan informasi pada apa yang kita tuliskan, itu dari sumber-sumber yang kita peroleh. Hendaknya kita punya garis-garis atau membuat garis-garis atau poin-poin dari inti dari konten yang akan kita perbincangkan. Poin 1 nanti bicara apa, di jam segini nanti bicara apa, karena semua orientasi itu pada kita si pembicara, waktu lebih banyak ada di kita. Dan karena memang tingkat reaksi saling berkomunikasi tidak akan terjadi lebih banyak kepada kita sebagai sebagai sumber utama. Jadi kita simpulkan, sebenarnya langkah-langkah yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik yang akan kita laksanakan sebelum itu dalam proses eksekusi, artinya secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya. Satu, ada tuntutan bahwa kita harus punya produk yang baik tentang apa yang kita sampaikan, dan semua itu ditulis. Ada poin-poin khusus nanti yang saya bicarakan apa di jam ini, pada bagian ini nanti akan ngomong apa. Dan yang kedua adalah mengenal dengan cukup baik siapa yang menjadi target, siapa yang akan menjadi publik, sehingga apa? Karakteristik mereka kita bisa dalami, mereka yang kita bisa pahamin, sehingga komunikasi yang terjadi kita bisa masuk dalam konteks equal berdasarkan siapa yang menjadi target dari pendengar. Jadi secara umum komunikasi itu sama saja. Untuk bisa efektif kita harus masuk di areal calon pembicara kita, calon pendengar kita. Semakin kita kenal dengan mereka, semakin kita tahu akan masuk dengan strategi atau cara komunikasi yang bagaimana saja. Misalkan berbicara dengan anak kecil gimana, berbicara dengan orang yang lebih muda gimana dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang dan konsekuensi tertentu dan kemampuan dengan keterbatasan tertentu. Ada strategi yang mesti kita desain dan kita rubah. Nah,
Penyampaian komunikasi publik adalah masalah ada yang mesti kita pikirkan, gimana persiapan presentasi yang baik itu hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik pula, sehingga memungkinkan komunikasi menjadi lebih efektif dilakukan. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang, dan kualitas penyampaian presentasi dalam proses persiapan itu apakah secara lisan atau tertulis ditentukan oleh peserta yang sengaja dimaksudkan oleh pesan yang tidak sengaja. Ini menjadi berbeda, pesan yang disengaja atau pesan yang tidak disengaja didesain sedemikian rupa sehingga dalam proses penyampaian kepada publik menjadi lebih jelas. Sehingga memang ada kop-kop yang sudah yang dipersiapkan oleh kita. Jadi kembali ke kondisi secara umum bahwa untuk sampai ke tahap efektif tidaknya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Kalau komunikatornya orang yang sudah terbiasa tahu persis dengan siapa dia berhadapan, message yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, waktunya, tempatnya, kondisinya, keadaannya, semua masuk dalam literasi berpikir untuk kemudian dia melakukan satu strategi khusus. Kalau begini maka ini eksekusinya, kalau seperti ini keadaannya maka seharusnya ini didesain sedemikian rupa, ini diperbaiki. Maka semakin baik persiapan, karena yang akan kita hadapi bukan satu atau dua orang, tapi banyak orang, sejumlah orang dengan segala karakteristik yang berbeda. Maka semakin Anda kenal dengan kondisi ini, dengan calon-calon publik yang menjadi target atau menjadi komunikan Anda, semakin mempermudah Anda untuk melakukan presentasi atau melakukan komunikasi publik dengan mereka. Pembicara dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang punya nilai dan real. Ini memungkinkan atau memaksa si pembicara untuk bertanggung jawab menyampaikan presentasinya, ide-idenya, informasinya seefektif mungkin. Dan untuk menyampaikan presentasi lisan secara langsung, ada banyak hal yang mesti diperhatikan dan dipersiapkan. Kita lanjutkan apa yang tadi saya janjikan, bahwa ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yang harus dipersiapkan, bahkan yang harus dilakukan oleh si pembicara dalam komunikasi publik. Dan ini memang harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Yang pertama adalah persoalan kontak mata. Dan ini sebenarnya juga strategi secara umum dalam komunikasi apapun. Interpersonal, kelompok kecil, komunikasi massa yang tanpa batas calon pendengarnya atau publik, dan komunikasi publik secara umum juga sama kontak mata. Meski dengan sejumlah orang, kita memang tidak dituntut untuk memperhatikan one by one, satu persatu, tapi kontak mata sebagai bentuk interaksi kita dengan mereka. Kalau bisa, artinya ada satu bagian mereka duduk di depan, yang di tengah, di belakang, itu di tempat kita sorot sebagai bentuk kita memperhatikan mereka. Kontak mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal, sering dimanfaatkan hampir di seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks dari efektivitas komunikasi yang kita inginkan. Salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan melalui kontak mata ini, kontak mata ini sangat membantu, sebenarnya membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar, untuk menyampaikan bahwa ini pentingnya, ini perlunya, maka melalui kontak mata ada sesuatu yang kita sampaikan. Ini yang harus kita tekankan. Itu akan berbeda ketika mata kita tidak berbicara sama sekali.
kosong, apalagi tidak memberikan sentuhan kepada pendengarnya. Kita pada saat presentasi dilakukan, di samping mempunyai kekuasaan yang membujuk, ini persoalan kontak mata. Membujuk kontak mata juga membantu kita menjaga perhatian mereka, sehingga kita bisa tahu pada saat kapan kita sebenarnya sudah ditinggalkan oleh pendengar kita. Jangan terlalu pede untuk meyakinkan orang yang selalu memperhatikan kita dalam waktu yang sangat panjang. Secara psikologi, manusia itu punya keterbatasan untuk bisa fokus pada seseorang, apalagi ketika menjadi pembicara tidak terlalu menarik. Apakah dari sisi tampilan menarik, dari sisi voice apalagi menarik tidaknya tergantung pada poin-poin yang dibicarakan atau yang disampaikan. Jadi kontak mata membantu kita menjaga perhatian pendengar pada saat kapan kita masih proyek untuk kemudian memberikan suatu konteks tertentu untuk menghayati kembali supaya keadaan tetap enak, tetap terjaga, bahwa komunikasi ini masih aman. Apakah melalui tanya jawab? Ya, tergantung strategi kepada si pembicara untuk kemudian setelah refresh diulang kembali atau dilanjutkan kembali tentang apa yang kita presentasikan. Seorang pembicara yang berhasil sebenarnya harus mampu menjaga, dan ini menjadi hukum komunikasi, maupun menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Dan untuk mendapatkan hubungan dengan lawan bicara, dengan pendengar kita dalam komunikasi publik ini, pembicara harusnya menjaga kontak mata langsung dengan pendengar. Kalau di teori sekitar 75%, tapi menurut saya seharusnya 100%. Dijaga dengan baik. Pada saat kapan? Pada saat orang sudah mulai meninggalkan perhatiannya ke kita, dengan ngobrol sudah teralih perhatiannya untuk melakukan hal-hal tertentu. Keluar masuk sudah sangat banyak yang sudah mulai menguap, ngantuk, segala macam. Pada saat itu menjadi indikasi kita untuk melakukan sesuatu. Ini yang disebut sebagai salah satu dari manfaat kontak mata tadi, adalah untuk menjaga perhatian audiens atau pendengar. Yang kedua adalah persoalan vokalik, dan ini terkait dengan kecepatan berbicara, modulasi nada suara, irama suara dari menjadi sangat penting, termasuk penekanan pada kata-kata tertentu, dan bagaimana Anda memainkan modulasi suara dan menyampaikan sesuatu, memberikan kalau dalam bahasa tertulis itu ada kalimat-kalimat yang di bold, dan bagaimana mensiasatinya sehingga itu menjadi suatu statement bahwa Anda menyampaikan presentasi Anda tidak dalam konteks yang datar, tidak menarik atau seperti robot. Dan ini yang membedakan orang yang mempunyai jam terbang ketika berkomunikasi di depan publik, ketika ada di depan audiens, kemampuan public speaking untuk bisa meyakinkan orang melalui vokalik dengan suara yang enak, dengan kecepatan bicara yang tepat, dengan nada dan irama yang enak. Ini seperti bernyanyi, karena sebuah lagu itu dinamiknya sangat luar biasa. Ada yang sangat rendah, ada yang halus, tinggi rendah, tiba-tiba refrain. Kita diayunkan pada kondisi tertentu, dan itu membuat rasa itu menjadi muncul. Karena mustahil sebuah lagu atau sebuah nyanyian itu dengan irama yang begitu-begitu saja dari A sampai selesai. Nah, seperti itu juga sebenarnya presentasi atau sebuah komunikasi yang enak persis seperti sebuah lagu. Karena berbicara dan berkomunikasi itu juga adalah sebuah seni. Jadi semakin piawai seseorang, semakin tinggi jam terbangnya, semakin nyaman dan semakin enak buat kita mendengarkan. Dan yang ketiga adalah persoalannya
ketepatan, dan kadang-kadang satu presentasi atau sebuah presentasi yang disampaikan oleh seorang dalam situasi informal misalnya atau dalam sebuah suasana rileks, maka penyampaian presentasi hendaknya disesuaikan dengan situasi itu. Begitu juga sebaliknya dalam jam yang sulit, misalnya jam siang, pada saat orang barangkali belum semuanya bisa menikmati makan siangnya, jam-jam ngantuk, pada jam-jam tertentu, apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan rasa perhatian dan keinginan orang untuk mendengar dan melihat kita. Jadi tidak bisa kadang-kadang presentasi pada saat pagi, siang ini akan berbeda. Jam siang yang panas, barangkali orang masih lapar, kondisi emosional tidak stabil, akan berbeda dengan presentasi dilakukan pada malam hari atau pagi hari. Pada saat semangat orang masih sangat tinggi, jadi tuntutan presentasi pada jam-jam kritis itu dua kali lipat membutuhkan energi dan strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Sebagai pemula, barangkali ini seringkali terlupakan atau tidak difikirkan. Kita cenderung yang pemula ini lebih memikirkan bagaimana inti dari konten dari presentasi kita saja, bagaimana ini disampaikan secara cepat dan selesai tanpa memikirkan audiens kita, memikirkan pendengar kita dalam kondisi apa. Pada fokus utama untuk bisa sampai pesan itu efektifnya komunikasi, sampainya message yang kita utarakan sangat tergantung pada pengenalan kita, siapa audiensnya dan apa saat kapan komunikasi atau presentasi itu disampaikan. Semuanya memberikan pengaruh satu sama lain. Artinya yang banyak yang dipikirkan, banyak yang harus dipersiapkan karena satu sama lain memberikan pengaruh terhadap efektivitas komunikasi yang akan kita berikan. Dan yang terakhir adalah soal perencanaan. Ingat, perencanaan kunci strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, kita atau Anda seharusnya lebih dahulu membuat perencanaan yang matang, misalnya memilih topik yang tepat, kapan dilakukan, dan bagaimana eksekusi yang harus Anda buat. Berapa lama Anda melakukan itu, kapan tanya jawab diberikan, itu Anda desain sedemikian rupa. Kalau bisa Anda buat plan A, plan B. Kalau ini terjadi, maka ini yang harus Anda lakukan. Kalau ini terlupakan, maka ini yang harus Anda perbaiki. Hanya di situ penyampaian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya Salma Miyindra, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.